Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ling Xuer segera memeriksa cincin dari Lin Tian, dan ada sebuah batu perekam di dalamnya. Dia langsung memasukkan energi ke dalam batu itu, dan kemudian proyeksi Lin Tian pun muncul di depan Ling Xuer. Di saat melihat wajah yang dia kenal, Ling Xuer tanpa sadar meneteskan air mata, karena pria inilah yang selalu dia tunggu selama ini. Maafkan aku yang tidak bisa menemuimu sekarang ini, karena masih kurang satu bahan lagi, dan setelah itu aku pasti akan menemuimu. Percayalah dalam 6 bulan ini aku pasti akan menemuimu, ucap pesan Lin Tian sebelum menghilang. Mendengar pesan itu, dia tahu kalau pria yang dia tunggu ini tidak melupakan janjinya. Dan dia juga yakin, hanya demi dia, pria itu juga melupakan tujuannya untuk mencari orang tua kandungnya. Air mata menetes dan jatuh ke cadar Ling Xuer, tapi itu bukanlah air mata kesedihan, karena ada senyum di balik cadarnya Ling Xuer. Aku akan menunggumu, dan aku akan selalu percaya kepadamu, ucap Ling Xuer sambil memandang ilusi Lin Tian yang telah hilang itu. Huf, akhirnya sampai juga, ucap Lin Tian sambil melihat ke arah lembah kematian yang ada di depannya. Dalam waktu 3 bulan ini, dia terus terbang menuju lembah kematian tanpa henti, dan kadang-kadang ia berhenti hanya untuk menanyakan arah menuju lembah ini. Semangatlah untuk pembuktian cintamu, ucap bayi kecil. Lin Tian tidak menjawab apa yang dikatakan bayi kecil, karena dia tidak ingin kesal nantinya setelah dia menjawab perkataan bayi kecil. Lin Tian segera menutup matanya, dan kemudian dia merasakan sesuatu lagi. Bayi kecil yang melihat itu tahu bahwa Lin Tian sedang mencoba memeriksa keadaan Ling Xuer menggunakan kalung yang diberikan Lin Tian dulu. Oh iya kak, aku merasa aneh, kenapa sekte seni bela diri mempercepat pertandingan generasi muda mereka ya, tanya bayi kecil. Sudahlah, itu bukan urusan kita, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka untuk mempercepatnya, mungkin, balas Lin Tian. Sebenarnya dalam perjalanan ke lembah kematian, dia juga mendengar kalau sekte seni bela diri telah mempercepat pertandingan generasi muda mereka. Yang tadinya akan dilakukan dalam waktu 3 bulan lagi, tapi itu terjadi dalam waktu sebulan lagi. Iya, kalau tidak kakak ipar juga ikut kan, ucap bayi kecil dengan nada tenang. Mendengar kalau Long Xuer ikut, wajah Lin Tian terlihat jelek, dan dia baru ingat akan hal itu. Di dalam sekte kuil suci masih ada beberapa orang di sana yang membenci wanitanya, dan kemungkinan mereka pasti akan membahayakannya. Ayo, aku harus segera mencari rumput jiwanya di sini. Ucap Lin Tian langsung turun ke lembah kematian. Biasanya, rumput jiwa akan tumbuh di mana energi kematian yang paling kuat berada. Itu karena, rumput kematian sangat suka mengisap energi kematian itu untuk tumbuh. Lin Tian terus mencoba turun ke bawah sambil menggunakan teknik melahapnya, itu dia lakukan untuk melahap energi kematian di sana. Kadang-kadang, dia bertemu dengan beberapa monster yang tidak kuat berada di sana, hingga mereka sangat mudah untuk dibunuh oleh Lin Tian. Lin Tian melihat banyak kelelawar yang datang ke arahnya dengan cepat. Kakak, bagaimana jika kelelawar ini dibakar? Pasti rasanya enak, ucap bayi kecil sambil menjilat bibirnya. Jika kamu ingin mati, maka akan aku kabulkan, balas Lin Tian. Lin Tian segera mengeluarkan pedang apinya, lalu mengayunkannya ke arah gelombang kelelawar itu. Para kelelawar tersebut melihat api yang luar biasa panasnya, dan kabur karena ketakutan. Tetapi ada beberapa dari kelelawar tersebut yang tidak dapat melarikan diri, akhirnya terkena sarangan pedang api Lin Tian dan hangus terbakar. Lin Tian turun dari langit, dan berjalan sambil mencari rumput jiwa di sekitaran lembah itu.
Dia juga mencoba untuk menggunakan kekuatan jiwanya, dan memeriksa keadaan di sekitaran lembah itu. "Bayi kecil, tolong bantu aku," ucap Lin Tian kepada bayi kecil. "Oke," balas bayi kecil. Bayi kecil juga berdiri dengan malas, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat sekitaran lembah kematian. Dalam lembah itu, Lin Tian sudah seminggu berada di sana. Dan kepala Lin Tian menjadi pusing, karena dia masih tidak dapat menemukan rumput jiwa. Dia bahkan tidak berhenti untuk mencari, dan bahkan tidak istirahat sedikit pun. "Kakak, sepertinya kita harus menuju ke tempat yang paling dalam dari lembah ini," ucap bayi kecil menyarankan. Lin Tian juga mengangguk setuju. Dia sudah agak pusing, karena sudah berjalan lama, tapi dia tidak dapat menemukannya. Dan bahkan, ada beberapa monster yang aneh akan menyerangnya. Meskipun dia dapat membunuh mereka, namun jika terus seperti itu, dia akan kelelahan pada akhirnya. Lin Tian memutuskan masuk lebih dalam lagi ke lembah kematian itu, karena dia memiliki elemen kematian. Jadi, itu juga tidak menjadi masalah baginya untuk berlama-lama di lembah kematian. Hari ini adalah hari pertandingan generasi muda benua timur diadakan. Di tempat yang luas, itu sudah banyak orang-orang yang berkumpul. Baik dari generasi muda yang akan ikut dalam pertandingan itu, maupun yang ingin menonton acara besar tersebut. "Paman, kenapa pertandingannya dipercepat?" tanya Lin Jing kepada Lin Diao. "Paman juga tidak tahu, ini adalah ulah ayahmu, yang tiba-tiba saja meminta acaranya dimajukan," ucap Lin Diao dengan wajah berat. Mendengar jawaban Lin Diao, Lin Jing tidak bertanya lagi. Jika itu adalah ulah ayahnya, mungkin ada alasan dia melakukan hal itu. Tetapi meskipun begitu, Lin Jing merasa hal ini terlalu terburu-buru tanpa persiapan. "Salam nona muda dan pemimpin kedua," ucap beberapa master sekte, dan orang penting yang datang ke sana. Lin Diao dan Lin Jing membalas mereka dengan anggukan, dan memerintahkan mereka untuk duduk di bangku yang telah dipersiapkan. Tentu saja, mereka duduk di tempat yang berbeda dari tempat duduk Lin Diao. Ada ayah dari Ling Suer yang juga hadir di sana. Dia duduk di bangku untuk para pemimpin, dan juga para tetua yang telah disediakan di sana. "Baiklah, pertandingan akan dimulai, dan peraturannya cukup mudah. Dari jumlah kalian sekarang, itu hanya akan tersisa total 10 orang yang akan maju ke final. Dan kali ini tugas kalian sangat mudah. Cobalah yang terbaik untuk bertahan di dalam arena tempat kalian berdiri masing-masing," ucap Lin Diao. Mendengar tentang ujiannya hanya bertahan di lapangan, itu membuat semua pemuda terlihat percaya diri. Dan bahkan, mereka yakin akan dapat bertahan lebih lama dari yang lain. Dari 10 orang yang bertahan, mereka akan bertarung memperebutkan 3 juara pertama untuk masuk ke dalam kolam Qi, untuk berlatih selama 1 bulan. Dan juga akan mendapatkan senjata tingkat dewa bagi peringkat pertama, ucap Lin Diao yang langsung mengatakan hadiahnya, dan cara pertandingannya yang cukup mudah. "Baiklah, semua yang ikut dalam ujian kali ini, cepat masuk ke arena," ucap Lin Diao. "Suer, berhati-hatilah," ucap Ling Jun kepada Ling Suer. Ling Suer mengangguk, dan terbang ke arena pertandingan itu. Semua peserta telah berkumpul di arena itu, dan bersiap memulai ujian pertama. "Mulai," teriak Lin Diao setelah melihat semua generasi muda yang berdiri di arena. Bas-bas. Di arena itu, formasi besar segera menutupi semua arena itu. Dan setelah itu, tekanan yang besar muncul. Akibat tekanan itu, ini membuat semua generasi muda merasa ketakutan. Beberapa dari mereka yang lemah memuntahkan darah dan pingsan di dalam arena tersebut, dan setelah mereka pingsan, semua murid itu pun langsung dikeluarkan secara otomatis dari arena. "Aku lupa mengatakan, tekanan yang akan kalian rasakan semakin lama akan semakin kuat,"
semoga berhasil. Ucap Lin Diao. Semua murid generasi muda sudah berkeringat dingin setelah tahu hal itu, karena mereka menganggap ujian kali ini terlalu mudah. Tapi ternyata, ini lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Hei saudari, ternyata kamu juga ikut. Ucap sesosok wanita yang mendekati Ling Xuer. Tetapi Ling Xuer yang melihat wanita itu, dia tidak menyukai sikap wanita yang berpura-pura ramah kepada dirinya itu. Wanita itu adalah gadis suci baru dari Sekte Kuil Suci, serta mantan senior dari Ling Xuer. Namanya adalah Huxia, dan dia adalah orang Inak menjebak Ling Xuer waktu berada di alam rahasia. Ling Xuer hanya bersikap acuh tak acuh, dan bahkan dia tidak menatap Huxia. Karena baginya, Huxia tidak lebih dari wanita yang memiliki sifat buruk. Melihat dia tidak dilihat oleh Ling Xuer, Huxia merasa sedikit marah, tapi dia mencoba menahannya, dan kemudian pergi dari tempat itu. Dia tahu kalau dia tidak akan bisa membuat Ling Xuer marah, jadi dia hanya akan membuat rencana lain, itu agar bisa membuktikan kalau dirinya lebih baik dari Ling Xuer. Bang-bang, di arena itu, satu persatu generasi muda berjatuhan, itu dikarenakan tekanan yang terus meningkat. Lin Diao yang melihat generasi mudanya banyak yang tidak bisa bertahan, dia hanya bisa menghela nafas berat. Sebenarnya, tujuan Lindong mempercepat pertandingan kali ini adalah, karena dia ingin melihat bagaimana reaksi generasi muda mereka. Dan juga, itu untuk mengetes seberapa kuat generasi muda benua timur sekarang. Namun hasilnya cukup mengecewakan Lin Diao, karena sebenarnya, 10 orang yang bertahan itu, mereka akan diikut-sertakan dalam pertandingan besar dunia dewa yang sebentar lagi akan diadakan. Bas-bas. Pertandingan itu berlanjut, dan berakhir dengan 10 orang yang masih berdiri di arena. Mereka semua termasuk Ling Xuer dan Huxia. 3 orang lainnya juga berasal dari murid Sekte Seni Bela Diri, dan 1 orang dari Sekte Gunung, yaitu Jubo. Dan si Jubo ini, dia adalah saudara dari Jutong yang dibunuh oleh Lin Tian. Selanjutnya adalah 2 murid muda dari suku Es, dan 2 lagi berasal dari kerajaan tingkat 1 di benua timur. Pertandingan perebutan juara, itu akan diadakan besok. Jadi untuk sekarang, kalian bisa beristirahat, ucap Lin Diao. Di malam harinya, di tempat peristirahatan Ling Xuer, dia mendapat pesan kalau beberapa saudarinya ingin bertemu dengannya. Namun tanpa pikir panjang lagi, Ling Xuer langsung bertemu dengan mereka malam itu juga. Mereka berkumpul dan makan bersama di sebuah restoran di kota seni bela diri, tapi yang tidak Ling Xuer sadari adalah, ternyata ada sesuatu yang dimasukkan oleh seorang saudarinya ke dalam minumannya di saat Ling Xuer lengah. Setelah selesai berkumpul, Ling Xuer pun kembali ke tempatnya tanpa menaruh rasa curiga, karena badannya juga tidak merasakan sesuatu yang aneh. Bagaimana? Tanya Huxia kepada wanita yang tadi memasukkan sesuatu ke dalam minuman Ling Xuer. Tenang saja saudari Hu, aku berhasil, dan Ling Xuer tidak mengetahui hal itu, ucap wanita tersebut. Hahaha, wanita bodoh, besok kamu akan mati di tanganku. Kamu tunggu saja, ucap Huxia dengan bangga. Keesokan paginya, Lin Tian masih mencari rumput jiwa, dan di depan sebuah sungai kecil, Lin Tian melihat rumput berwarna hitam. Dengan aura yang dikeluarkannya, itu bisa saja membuat orang yang mendekat ke sana akan merasakan kehilangan kesadaran. Tetapi Lin Tian tersenyum saat melihat rumput hitam itu, karena benda itu adalah hal yang dia cari selama ini. Dengan cepat, dia maju ke arah rumput jiwa tersebut. Dan, boom! Tetapi sebelum dia sampai di sana, sebuah pukulan raksasa hampir membuat dia menjadi gepeng. Untung saja, dia dapat menghindar dengan cepat. Lin Tian melihat tangan besar itu, dan matanya menjadi tajam. Karena apa yang menyerang dia ini, itu adalah seekor gorila bertubuh hitam,
dan ada sayap di belakang punggungnya. Yang lebih membuat Lin Tian kaget lagi adalah kekuatan dari gorila tersebut. Alam dewa, ucap Lin Tian dengan tidak percaya. Karena untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan monster yang berada di alam dewa. Mengaum, gorila itu dengan marah memukul dadanya, dan berteriak ke arah Lin Tian. Gorila itu memintanya pergi dari sana, karena tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Jangan harap, karena aku membutuhkan rumput itu. Jika kamu tidak memberikannya dengan mudah, mari kita bertarung. Ucap Lin Tian kepada gorila itu, sambil mengeluarkan pedang melahapnya. Mengaum, dan, boom, gorila itu tanpa basa-basi lagi memukul ke arah Lin Tian lagi dengan sangat cepat. Lin Tian yang melihat pukulan itu agak terkejut, dan dia berhasil menghindar lagi. Akan tetapi, organ dalamnya terasa sedikit terguncang, akibat getaran dari pukulan gorila itu. Aku akan membunuhmu kalau begitu, teriak Lin Tian dengan marah. Ush! Bang bang! Lin Tian terus bertempur di sana dengan gorila besar itu, sedangkan bayi kecil juga terpisah dari Lin Tian untuk membantu mencari rumput jiwa. Sepertinya ada yang bertarung. Kakak! Ucap bayi kecil dengan kaget. Dia bisa merasakan, kalau Lin Tian menggunakan kekuatan besarnya untuk bertarung. Dan bahkan, lawannya juga seorang yang berada di tahap alam dewa, itulah yang membuat bayi kecil menjadi kaget. Siapa orang yang dilawan Kle kakak? Jika dilihat dari auranya, ini bukanlah manusia. Apakah dia monster iblis? Ucap bayi kecil. Dia segera berlari ke arah di mana Lin Tian bertempur, dan dia peduli lagi dengan rumput jiwa. Bang bang, pedang melahap dunia. Ucap Lin Tian. Serangan pedang melahapnya langsung menyerang gorila tersebut. Mengaum, bang, tapi gorila bersayap itu dapat dengan mudah menahan serangan pedang melahap Lin Tian, dan itu membuat Lin Tian sedikit kerepotan ketika melawannya. Armor perang. Teriak Lin Tian. Armor emas muncul menutupi seluruh tubuh Lin Tian, lalu Lin Tian mengganti pedang melahapnya dengan tombak emas. Segera, dia langsung menyerang gorila itu dengan keras. Bang bang! Cukup lama pertempuran Lin Tian dan gorila itu berlangsung, dan akhirnya Lin Tian melihat kalau gorila bersayap itu sudah agak kelelahan. Akan tetapi, dia masih tetap dengan keras kepala menatap Lin Tian. Tombak kaisar, naga emas hancurkan musuhku. Teriak Lin Tian. Bas-bas. Naga emas muncul dari energi tombak itu, dan Lin Tian langsung melepaskan serangan naga emas itu ke arah gorila tersebut. Mengaum. Dua raungan monster dengan jelas terdengar di hutan itu. Satu adalah naga emas yang terbentuk dari energi Lin Tian, dan raungan yang lain adalah gorila bersayap. Dan, boom! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.